Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi ajar seri pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10 semester 1. Pada pembelajaran ini bab 1 manusia makhluk pribadi dan akan dibagi dalam beberapa subtopik. Yang pertama, aku pribadi yang unik. Yang kedua, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, keluhuran manusia sebagai citra Allah. Mari kita membuka pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada subtopik yang pertama, aku pribadi yang unik. Tujuan pembelajaran topik ini, peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Indikator ketercapaian tujuan yang pertama menjelaskan arti manusia itu unik. Yang kedua menjelaskan keunikan manusia menurut kitab suci. Yang ketiga merumuskan sikap-sikap yang perlu dikembangkan berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan. Dan yang keempat membuat refleksi tentang keunikan manusia sebagai ciptaan Allah. Baik, setiap manusia itu unik. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Mari adik-adikku perhatikan gambar berikut ini. Setelah kita mengamati gambar, bahwa keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadi diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Artinya setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan. Dan setiap orang yang mempunyai keunikan. Peserta didikku, mari mengamati keadaan diri, lalu menuliskan hasil pengamatan dalam lembar kerja, dan juga melengkapi data keunikan dirimu dengan meminta temanmu. Kita melihat bahwa aspek-aspek dalam diri itu dilihat dari fisik atau jasmani, bakat atau kemampuan, materi atau ekonomi, dan juga sifat-sifat. Lalu impian yang ingin kurai seperti apa? Di sini kita melihat kekuatan juga keterbatasan. Peserta didikku yang terkasih, bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian.
Jadi kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Nah, di sini kita melihat bahwa manusia itu sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi, seperti Tuhan itu sendiri. Jadi adik-adik, betapa uniknya kita manusia ini. Peserta didikku yang terkasih, bacalah kutipan dari kitab suci, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 berikut ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan di atas seluruh bumi, dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Peserta didikku yang terkasih, setelah kita membaca kitab suci dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, di sini kita melihat pesan dari firman Allah terkait diri yang unik. Yang pertama, kita ini diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Artinya, apapun keadaan kita, fisik, emosi, atau batin, kita adalah gambaran Allah yang baik adanya. Itu kita bisa melihat di dalam ayat 31. Bahwa Allah tidak mungkin salah menciptakan kita. Allah mempunyai rencana yang sangat indah atas hidup kita. Yang kedua, kita diberi kuasa, maksudnya bahwa diberi kekuatan untuk memelihara dan mengembangkan hidup kita dan alam semesta. Jadi kita itu diberi kuasa oleh Allah. Tapi dengan maksud bahwa kita diberi kekuatan untuk memelihara dan mengembangkan hidup kita dan alam semesta. Nah, kalau ada ketidakmauan atau ketidakpuasan atau kelemahan diri, kita bisa menerima dengan syukur dan ikhlas. Kalau bisa diubah, maka kita harus mengubahnya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebab apapun keadaan kita diberkati Tuhan untuk sukses dan berkembang. Itu kita bisa melihatnya tadi dalam ayat 28 dan 29. Allah itu juga sangat baik kepada kita, sehingga tentu bisa berkembang sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita bisa melihatnya dalam ayat 30 dan 31. Peserta didikku, karunia yang Allah berikan kepada kita, tentu kita harus menyadari bahwa Allah menciptakan kita secara istimewa dan anugerah yang begitu luar biasa. Untuk itu, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengembangkan, dengan cara mengelola segenap kekuatan dan keterbatasan dengan sebaik-baiknya.
Peserta didikku, setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat-bakat dalam ukuran tertentu. Kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang seharusnya dikembangkan dan digunakan. Artinya, kalau kita memiliki talenta, bakat, tentu kita harus mengembangkan. Kita tidak boleh menyembunyikan bakat dan talenta yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan dan bakat merupakan anugerah Tuhan, yang dalam kitab suci sering kita sebut dengan talenta. Tuhan menghendaki agar talenta itu dikembangkan dan digunakan. Bisa kita lihat di dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Dikisahkan tentang seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dan memberi mereka sejumlah talenta untuk dikembangkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Ia pun menindak tegas kepada seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talenta dan hanya memendamnya ke dalam tanah. Sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh, kita ingin semakin memahami, menerima, bangga, dan percaya diri. Sebab Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Perlu juga menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Artinya, sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, perasaan aman diri yang tinggi. Nah, dengan dasar itu kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Jadi, sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kekuatan dan keterbatasan ini? Ya, kita harus menerima diri apa adanya dan mensyukurinya sebagai anugerah Tuhan yang terindah dalam hidupnya. Nah, di akhir pembelajaran ini saya dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia itu unik. Tak ada seorang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Lalu, mengapa setiap orang perlu mengenali kekuatan dan keterbatasannya? Adik-adikku, setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan, dan setiap orang mempunyai keunikan. Dengan demikian, kita sudah belajar bersama tentang pribadi yang unik, di mana kita memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan diri dan bagaimana kita menghayati hidup. Kita sadar bahwa sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri, yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Singkatnya, diri Anda adalah pribadi yang unik dan istimewa. Marilah kita menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah keunikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami agar dapat terus mengenali, menerima, dan mengelola semua ini dengan sebaik-baiknya. Berilah kami kebijaksanaan untuk menggunakannya, bukan hanya untuk kebaikan diri kami, tetapi juga untuk dapat melayani sesama dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Berkatilah setiap langkah kami agar menjadi pribadi yang berarti. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, semoga bermanfaat.